Oh guys, kita lanjutkan ke seberang guys. Oke guys, kita lanjutkan ke seberang sana guys. Karena ini tempatnya tidak jauh dari sini. Dari sini guys, dari sini guys, jaraknya kira-kira ya 50 meter guys. Jadi tempat yang lebih terkenal lagi guys. Terkenal dengan keangkarannya guys, kemistikannya guys. Oke, kita akan menelusuri jalan setapak guys. Oke, pencahayaan guys. Nah, ini guys tempatnya. Oke, kita menyeberang jalan guys. Kita menyeberang jalan untuk menuju tempat joglo. Oke, sebentar guys. Kita melewati jalan setapak ini guys, untuk menuju lokasi yang dimana lokasi itu sangat terkenal sekali guys. Wih, tempatnya guys gelap sekali. Kita sambil melihat guys, ini adalah tempat gedung apa guys, gedung yang sudah tidak terpakai. Kita akan mencoba untuk menelusuri, mengeksplor, yaitu sebuah gedung yang sudah tidak terpakai guys. Kita lihat atapnya yang sudah murat-marit, sudah tidak layak dipakai guys. Seperti gedung yang tadi, kalau yang tadi itu menjelaskan bahwa bangunan ini dibangun sekitar tahun 1 Juni 1967 guys. Jadi saya sendiri belum lahir guys. Oke, kita lanjut guys. Ini adalah tampak dari depan. Kalau gedungnya guys, dilihat gedungnya dari temboknya ini masih kuat guys. Beginilah suasananya guys. Kita bisa lihat pintu, sebuah pintu tanpa pintu guys, tanpa daun pintu, sebuah jendela tanpa kaca, semuanya sudah tidak terpakai guys. Kita akan mencoba lagi menelusuri suatu tempat guys. Nanti di sana yang lebih terkenal lagi dengan kemistikannya, keangkarannya guys. Kita akan mendekati tempat ini guys. Ini adalah mungkin tempat dapur atau memasak guys. Kita bisa lihat guys, kotor sekali, banyak tisu guys di sini guys. Wih, sayang sekali guys, tempat ini beda suasana. Tempat ini bersih guys. Tempat ini sebenarnya masih bisa dipakai guys. Ya. Air juga sudah tidak ada, listrik juga sudah tidak ada guys.
kita kembali ke depan guys, ke ruangan. Ruangannya guys banyak coret-coret dan atapnya guys, atap sudah berantakan. Oke, kita akan tinggalkan tempat ini guys untuk menuju tempat yang lebih menantang lagi guys. Kita lewat belakang guys, samping gedung kosong ini guys. Ini guys tempatnya. Ya tadi begini guys, tadi lampu senter yang buatnya besar itu sampai kehabisan guys, sampai kehabisan ya, sehingga harus pakai senter ini guys. Oke, kita akan menuju tempat guys, dimana tempat itu bangunannya seperti joglo guys. Ya, kita masih berada di Kabupaten Semarang guys. Kita lihat dari sini guys. Ini adalah sebuah gedung guys, gedung mewah tapi tidak terpakai guys. Kalau ini masih berfungsi dengan baik guys, atapnya juga masih lumayan, cuman keadaannya aja yang kotor guys. Dan di sini guys, salah satu dari warga, ya beberapa warga berbisik-bisik kalau di sini ini guys ditemui sesosok makhluk astral guys, berwujud tinggi besar. Kalau saya boleh mengatakan itu adalah genderuwo guys. Makanya saya akan uji nyali di tempat ini guys, yang dibilang oleh warga sekitar adalah tempat bersemayamnya seperti yang saya sebutkan tadi guys. Kalau menurut saya itu adalah genderuwo guys. Dan di sekitaran ini guys, menurut cerita warga guys, di sini pernah diadakan kemah guys, untuk kegiatan perkemahan guys. Nah, di tempat ini guys terjadi kesurupan massal guys. Dan itu artinya tempat ini selain terkenal dengan keangkerannya guys, juga unik sekali, sehingga tempat ini guys tidak lagi difungsikan untuk kegiatan-kegiatan perkemahan guys. Takutnya terjadi kejadian itu terulang lagi guys. Akhirnya dari pihak sini tidak mengizinkan tempat ini untuk
berkemah kembali. Oke, kita akan segera melakukan uji nyali guys. Benar dan tidaknya, saya tidak akan menyangkal cerita dari warga tersebut guys. Kita akan buktikan kita akan uji nyali di tempat ini guys. Gedung terbengkalai. Oke, kita akan segera mendekat. Kita akan memasuki wilayah gedung yang terbilang ada penghuni makhluk astral guys. Sebenarnya gedung ini bagus sekali guys, cuman yaitu sudah tidak terpakai atau terbengkalai. Kondisi gedung ini masih bagus guys, cuman lokasinya, kanan kirinya, samping depan depan itu perkebunan guys. Bukan lagi perkebunan, tapi rumput-rumput liar, tumbuhan-tumbuhan, macam-macam tumbuhan guys, sehingga tempat ini terbilang angker guys. Oke, saya akan uji nyali di tempat ini guys. Saya persiapkan dulu. Oke, sebentar. Sebentar guys. Oke guys, kita lanjutkan dengan uji nyali guys. Baru sebentar saja guys, saya sudah melihat penampakan mata satu guys. Iya benar, mata satu guys, sebesar piring guys. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit-amit bah, nyun sewu bah. Kalau namung ngonten bah.
saya ubah. Nah, jenengan sakit bah. Monggo penarak mriki bah. Kersane jenengan sakit kula pendet gambaripun bah. Enten apa bah? Kula saking kula saking Salatiga. Nggih namung badhe tepang jenengan, Mbah. Dan jenengan sang pundi, Mbah? Nggih, nyuwun sewu, Mbah. Nggih. Sopan santun kula jagi, tapi nggone kados ngoten, Mbah. Nggone kotor, Mbah. Oh nggih. Itu, Mbah, jenengan pinarak mriki mawon. Ya, turune niki gadani jenengan. Lah kon jenengan malah ten mriku mboten pernah mriki. Mboten napa-napa, Mbah. Kula mboten napa-napa, Mbah. Saestu. Oh, mboten. Mboten, Mbah. Yen nyuwun sewu nggih, Mbah. Kula mlebet wonten wilayah jenengan. Nggih, matur suwun, Mbah. Jenengan ajeng ndak pundi, Mbah? Lah sing wonten mriki sinten, Mbah? Oh. Lah jenengan sing ndak pundi, Mbah? Walah. Oh nggih, nggih. Dirakan, Mbah. Saestu, Mbah, mboten caket kalih kula. Mbah iki lucu. Nggih, nggih. Nggih, dirakan, Mbah. Nyuwun sewu nggih, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Tadi, guys, saya sempat berbincang-bincang dengan perwujudan dari makhluk astral. Katanya beliau itu yang menempati wilayah ini, guys, tapi bukan wilayah yang sana yang tadi saya ceritakan. Katanya banyak banyak kesurupan massal, guys. Bukan, ini tempat ini, wilayah ini katanya milik mereka, guys. Si mbah-mbah tadi. Iya, mbah tadi perempuan, guys. Ya, saya juga heran. Kalau ini miliknya, kenapa dia tidak mau masuk sini, guys?
Dia cuman di samping teras ini guys. Sudah saya suruh untuk mendekat saya, katanya takut guys. Anehnya takut. Kenapa takut, Mbah? Katanya dingin, begitu katanya dingin sekali, dia tidak kuat katanya. Nah, waktu itu kan saya sampai tertawa guys. Dia bilang dingin itu sambil mengibaskan rambutnya yang panjang itu guys. Kan tadinya pakai apa, kayak kode itu guys, lepas dia digibasnya gitu, lepas rambutnya panjangnya segini guys. Nah segini guys, tapi sudahlah, yang terpenting saya sudah izin guys. Jadi mungkin suatu hari nanti saya datang ke sini pun dia tahu saya. Katanya ada yang mau datang ke sini guys. Saya akan tunggu kedatangan mereka guys. Saya akan mencoba menyalakan dupa ini guys. Ya, sepengetahuan saya, dupa ini selain untuk mengusir nyamuk guys, juga bisa mengundang mereka guys. Karena apa? Yang sifatnya wangi itu kalau dia datang itu biasanya jin guys, jin. Nah, jin itu bisa diajak komunikasi dengan jelas guys. Bahkan penampakannya jin itu, kalau dia mau menampakkan aslinya guys, kalau laki-laki dia tampan sekali guys, kalau perempuan cantik sekali guys. Astagfirullahaladzim. Begitulah guys cerita suatu bangsa jin guys. Karena saya sudah pernah di suatu tempat itu guys. Saya sudah pernah melihat perwujudan jin. Oke, kita kembali lagi. Saya akan menyalakan sebuah dupa.
dupa sudah saya sulut, saya letakkan di sebelah sana guys, karena kehadiran mereka saya bisa pastikan kalau dia mau hadir. Kata si nenek tadi, sebentar lagi akan ada yang hadir guys. Kita tunggu apakah dia akan hadir. Suara nih guys. Oke guys, kita ya sudahi saja uji nyali kali ini. Yang jelas guys, saya sudah menyempatkan diri, saya sudah mendatangi tempat ini. Apa yang disebutkan oleh warga sekitar bahwa tempat ini wingit angker, kita tidak bisa mengungkiri cerita mereka guys, karena mungkin mereka yang melihat, tapi saya merasakan beberapa agendakan diagendakan tempat ini. Tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan seorang nenek, sampai saya sempat tertawa guys. Yang pertama tadi guys, yang pertama sebelum nenek itu hadir, itu mata sebesar piring guys, tapi cuma satu guys, dengan pancaran merah guys gitu. Dan yang terakhir kalinya guys, saya mendengar suara tangisan bayi guys, tapi arahnya dari gedung yang tadi saya eksplor itu guys.
Ya perkiraan saya mungkin karena gedung itu juga terlihat ya bangunannya masih bagus, tapi cuma tempatnya yang kotor, yang banyak tisu-tisunya begitu guys. Mungkin ya gimana begitulah anak-anak muda di tempat seperti ini guys. Saya kira cukup sekian dari saya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.